akan melakukan pemeriksaan rangsang menins. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada pasien. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kaku kuduk. Di sini kita lakukan rotasi pada bagian kepala pasien untuk mengetahui rileks tidaknya kepala pasien. Seperti ini. Nah, apabila pada saat kita rotasikan kepala pasien ada tahanan, itu bukan berasal dari bagian kranialnya, tetapi memang berasal dari tahanan otot dari lehernya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu kaku kuduk. Di sini tangan kiri kita berada di bawah kepala pasien, berada di belakang kepala pasien. Kemudian tangan kanan berada di bagian depan dada pasien ini. Lalu kita lakukan fleksi atau kita angkat kepala pasien hingga dagu mencapai dada pasien ini. Nah, apabila dagu pasien tidak mencapai sampai ke dadanya, maka dinyatakan kaku kuduk positif. Apabila mencapai berarti normal. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Kerniksheim dengan cara kita lakukan fleksi pada bagian tungkai bawah pasien, yaitu dengan cara memfleksikan paha pasien dari panggul sampai membuat 90 derajat. Sampai membuat 90 derajat. Kemudian kita lakukan ekstensi dari persendian lutut sampai mencapai 135 derajat. Nah, apabila tidak mencapai 135 derajat, maka dikatakan Kerniksheimnya positif. Ini dilakukan pada kedua tungkai. Dilakukan fleksi sampai mencapai 90 derajat. Kemudian kita lakukan ekstensi pada persendian lutut. Lalu lihat apakah dapat mencapai 135 derajat atau tidak. Di sini saya tidak melihat pasien dapat mencapai 135 derajat, berarti Kerniksheimnya positif. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Brzezinski 1. Nah, Brzezinski 1 kita lakukan dengan cara tangan kiri pemeriksa berada di bagian bawah kepala pasien. Tangan kanan berada di bagian atas dada pasien. Kemudian ini bertujuan untuk menahan dada pasien agar tidak ikut terangkat. Nah, pada saat kita melakukan penekukan atau fleksi, maka positifnya itu pada saat kaki pasien ikut terangkat seperti ini. Apabila pada saat kita tekukan kepala pasien kemudian kakinya terjadi fleksi involunter atau ikut terangkat, maka Brzezinski 1-nya itu positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada Brzezinski 2. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian tungkai. Di sini kita lakukan fleksi pada bagian paha sampai mencapai 90 derajat seperti tadi. Kemudian kita lakukan ekstensi, sedangkan di bagian tungkai 1-nya itu dia dalam keadaan ekstensi atau lurus. Kita lakukan fleksi seperti ini. Lalu kita lakukan ekstensi. Apabila normal, maka pada saat kita ekstensikan lutut tungkai pasien ini akan tetap lurus atau ekstensi. Apabila Brzezinski 2-nya positif, itu kaki pasien akan ikut terangkat, yang ekstensi ini akan ikut terangkat seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa Brzezinski 2 positif. Kemudian kita lakukan lagi di bagian tungkai 1-nya. Ini
Ini kita fleksikan, ini diekstensikan. Lalu kita lakukan ekstensi. Nah, ini positif apabila kaki yang diekstensikan itu terangkat. Itu terangkat. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan Brudzinski 3. Brudzinski 3 itu pada saat kita memberikan tekanan pada bagian os zygomatikus pada bagian wajah pasien. Kemudian seperti kita melakukan penekanan pada bagian os zygomatikus pasien. Apabila positif, Brudzinski 3 positif, maka akan terjadi fleksi involunter pada bagian ekstremitas superior. Sini. Nah, ini Brudzinski 3 positif. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan Brudzinski 4, yaitu dengan cara memberikan tekanan pada bagian os simfisis pasien. Memberikan tekanan pada os simfisis pasien. Nah, apabila kita memberikan tekanan, lalu terjadi fleksi involunter pada bagian kaki pasien, bagian ekstremitas inferior pasien ikut memfleksikan atau fleksi involunter, berarti positif Brudzinski 4, seperti ini. Baik, pemeriksaan rangsang menings pada pasien telah selesai. Setelah melakukan pemeriksaan, saya simpulkan di sini bahwa pemeriksaan meningsnya itu semua positif. Setelah melakukan pemeriksaan, kita lakukan cuci tangan rutin kembali.